Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wisudari Angkatan Ketiga PPDI FKI Jember. Di video kali ini kita pengen main game bareng sama teman-teman semuanya. Dan di sebelah sini ada nama-nama teman-teman yang akan menjawab pertanyaan itu. Oke, langsung aja. Tanpa menghabiskan waktu terlalu banyak, kita mulai dari saya. Langsung ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, lebih dulu aja. Yang akan menjawab pertanyaannya Sofia sebelah saya. Pertanyaannya adalah, apa sih support system selama menghafal Al-Quran itu agar mood terus? Sebutkan dan jelaskan. Waduh, saya pertanyaan soal Indonesia. Sebutkan dan jelaskan. Baik, di sini saya akan menjawab support system selama menghafal itu agar mood terus. Ya, intinya niatkan semua karena Allah Ta'ala, insya Allah. Terus ya itu saja sih. Support sistemnya hanya satu, niatkan semuanya karena Allah. Yang berkata lagi niatnya gitu ya. Sip, oke. Selanjutnya Sofia. Ambil. Pertanyaan selanjutnya. Weli. Besti. Menurut pribadi Mbak Weli, kegiatan saat ngaji kitab tafsir, materi apa yang biasanya Mbak suka untuk dibahas? Jelaskan. Mantap. Tafsir. Ya. Pas ngaji tafsir. Bab talak. Karena di bab talak itu menjelaskan bahwa ketika laki-laki berucap, semuanya itu sengaja maupun tidak sengaja itu terjadi ya. Misal istrinya masak terus gosong, tiba-tiba suaminya bilang, nggak iso masak iki, tak talak wes. Padahal niatnya itu cuman sekedar guyonan ya, tapi ternyata kata-kata tersebut itu Menyakiti sudah hati. termasuk talak satu gitu. Jadi bagi yang sudah berkeluarga, apalagi laki-laki sebagai suami dan kepala keluarga, dalam mengucapkan apapun, apalagi kata talak ya, itu sangat harus berhati-hati gitu. Itu Mbak Sofia. Oh, oke, terima kasih. Loh, wow. Pertanyaan Mbak yang ambil. selanjutnya. Ya nggak apa-apa gitu, nggak apa. Sampean, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Nayir. Ada Iqbal. Saat menjadi santri di FKI, ada nggak peristiwa yang terkesan, yang mana peristiwa itu bakal dikenang sampai kapanpun? Jelaskan. Peristiwa yang saya alami di FKI ya, yang mungkin bisa dikenang buat kedepannya atau selamanya mungkin ya. Ya. Ketika kita menjadi santri itu apa ya, paling terkesan sih, bukan terkesan sih, tapi lebih diingat itu ketika ditakzir.
ketika di takzir itu yang paling diingat sampai seterusnya ya. Kenapa? Karena takzir itu tandanya kita telah melanggar peraturan. Tapi peraturan itu dibuatkannya karena adanya pelanggaran. Itu saya mungkin yang saya ingat-ingat ya, peristiwa yang saya ingat-ingat ya itu di takzir. Mungkin takzir yang paling Menyentuh dan tak ingat takzir yang paling diingat setelah jamaah sholat subuh sih. Bukan telat sih, nggak ikut jamaah sholat subuh. Apa takzirannya? Takzirannya berdiri di depan pondok Ngaji, sambil ngaji sambil pakai kalung yang bertuliskan Hai guys, saya ditakzir. Itu sih. Itu yang paling saya ingat. Next. Mbak Nilna. Pertanyaannya, ada nggak sih bercandaan sesama teman kamu saat lagi menyiapkan hafalan atau setoran? Ceritakan kejadian tersebut. Jadi jawaban saya itu gurauan ketika menyiapkan setoran itu pasti ada ya. Namanya juga kumpul-kumpul. Dan itu apalagi waktunya ngaji itu lama, misal kayak 1 jam gitu di jadwal. Kan 1 jam kalau ngaji itu terasa kayak lama banget. Padahal itu kalau buat Dapian cuma bentar banget. Jadi otomatis kita kan kayak ngerasa jenuh gitu. Pasti ada salah satu mbak-mbak atau misalnya saya juga sering kayak mancing mbak-mbak. Misal, Mbak, nanti nggak jangan apa ya? Karena itu bisa memancing kita yang teman-teman yang lain untuk jagong. Misal juga kayak pas nunggu Buya Umar Rawut di dalam, itu ada aja gurauan dari mbak-mbak, misal kayak ngeledekin mbak ini, misal kayak seperti biasa Mbak Sofia tiba-tiba datang pakai sepeda pancal itu, gocengan kan itu juga membuat fokus kita ketika menyiapkan setoran itu berfokus pada Mbak Sofia, pindah fokus gitu. Jadi pasti ada saja gurauan-gurauan ketika kita menyiapkan setoran itu pasti ada saja. Mungkin itu, terima kasih. Nilna. Apa? Oh iya. Untuk selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Fani. Soalnya apa Mbak pernah tidak ikut setoran? Terus apa alasannya? Terus ya. Mbak apa aku nih? Oh, Mbak Fani. Mbak Fani pernah nggak ikut setoran, terus apa alasannya Mbak Fani? Alasan nggak ikut setoran diterima. Sakit ya. Tapi emang kebanyakan sakit, atau biasanya kalau lagi kuliah dan itu full day dari pagi sampai sore itu kan sampai tidak sempet nyiapin setoran. Itu kalau nyiapin setorannya dadakan kan juga tidak bisa, malah tambah bikin puyeng. Itu biasanya juga jadi salah satu kenapa tidak setoran ya. Terus emang kebanyakan sakit, cuman mohon maaf banget pernah jadi pengakuan dosa nih. Nggak apa. Pernah lagi bayang. Pernah sekali itu dilanda bad mood dari pagi kan, hancur moodnya, jadinya yang itu pusing yang cuma dikit dan bisa ditahan tuh pernah tak jadikan alasan tidak ikut setoran. Mohon maaf Bu ya Uma. udah gitu aja. Bocor deh. Terima kasih. Bapak, jadi kita terima kejujurannya. Jujur makmur. Pertanyaan buat Mbak Dila.
Saat Asmi 1 juz pada hari Sabtu, suka kesel nggak kalau misal saat baca itu salah panjang pendek atau lupa ayat selanjutnya? Jelasin penyebabnya dari masalah tersebut dan solusinya agar tidak banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ya. Ya pasti ya. Mengatasi itu kan bisa dibilang kan kalau udah dijadwal itu bisa sebulan sebelum. Cuman biasanya kita itu nyiapin kayak seminggu sebelumnya dan itu dijadikan buat ngaji murojaah pagi. Nah, kadang halangannya itu ada di misalkan seperempat awal di ngaji dibuat murojaah hari Senin, terus selanjutnya hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah misalkan ada yang elmin atau hutang, nah itu kan kita nggak nutut ya sampai Kamis lagi. Jadi biasanya seperempat terakhir itu kita Bumbuan. iya kita usaha sendiri gitu, malam nggak disemain siapapun. Nah kalau solusinya adalah setelah ngaji kita nyiapin seperempat, sering-sering diulang seperti program kita yang terakhir. Jadi kayak udah dapat seperempat, misalkan udah di-storekan ke Badal, ke Ustazah, nanti minta disemain lagi ke teman-teman yang lain kalau bisa beberapa kali. Nah itu insya Allah lebih lengket hafalannya, lebih cekat, lebih tajam ingatannya. Ya pasti kesel banget sih, kayak gak nemu apa sih, emang udah capek banget ya karena kita belum nemu solusinya waktu itu, belum nemu metode yang tepat. Jujur waktu itu yang agak itu juz 12 dulu Mbak Nadia Mbak Nadia ya yang nyimak, kayak ya Allah bener-bener sangat teringat kesulitannya di situ juz 12. Jadi ya itu, jadi solusinya sering-sering minta semak sih kalau saya itu. Terima kasih. Ika. Pertanyaannya untuk Mbak Nadia. Gimana Mbak Nadia untuk memotivasi diri buat bangkit kembali setelah dalam fase mental down? Wow. Karena mengalami posisinya itu pas mental down ketika ini proses wisuda kan, mbak-mbak semua kan sudah banyak yang hatam ya, dan saya ini yang posisinya terakhir yang belum hatam. Jadi mesti sering ngerasa kayak, bisa nggak ya hatam, bisa nggak ya selesai ini. Jadi motivasi saya yang untuk membangkit bisa hatam sampai di sini, pertama itu yakin diri sendiri. Intinya kan ada Allah gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa kok nggak bisa? Itu sih motivasinya. Dan yang terakhir itu ngaji. Ya semua. Tisu ada tisu. Aku selalu menyemangati Mbak. Iya, Setiap hari. Iya. Kita saling menyemangati. Semangat Nadia. Tunggu. Ya. Ceritakan masa-masa kamu saat kena takzir. Mungkin tidak ikut kegiatan berdoa. Sedikit cerita tentang takziran ya guys. Semuanya itu jelas, enggak semuanya sih. Kebanyakan mbak-mbak jelas pernah merasakan takziran di pondok. Katanya sih kalau nggak takziran nggak ada kesan. Saya itu juga pernah kena takziran. Yang pertama yaitu gara-gara tidak lulus tasmi. Yang kedua gara-gara tidak ikut kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan jamaah sholat subuh.
karena nggak banget. Sebenarnya itu nggak niat ya, nggak mau ikut, kan gitu sebenarnya. Ya karena apa ya? Refleks apa ya? Kecapean mungkin, apalagi masih kuliah, ya kan? Pertanyaannya kalau menurut Anda? Enggak, ya itu. Di situ tuh biasanya kan takzirannya setelah jamaah sholat isya. Biasanya kita itu takziran di depan pondok, pakai kalung, tulisannya itu bermacam-macam. Pokok tulisannya itu bikin kita malu lah, gitu. Terus di situ kan mepet banget ya. Habis sholat isya mau ke setoran. Kan seharusnya setelah isya ini masih ngelancarin setoran. Karena kepotong takziran, jadinya gitu. Jadinya apa ya? Karena ada setoran, karena ada takziran, jadi kita tambah kedubulan. Apa sih? Kayak kedandapan gitu loh karena ada takziran. Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak ada takziran, nggak ada cerita. Udah gitu aja. Yeay. Next question. Tinggal Oh iya. Jadi baik banget sih. Tinggal satu, guys. Mbak Khadijah. Apa hal-hal yang berkesan saat Mbak Khadijah mondok di FKORI? Hal-hal yang berkesan ya banyak. Kan saya di sini termasuk santri baru di antara yang lain. Tapi Karena masih 3 bulan ya, masih 3 bulan pondok. Hal-hal terkesan itu mungkin salah satunya bisa dekat sama guru atau bisa dikenal pengasuh lah istilahnya. Karena di sini emang di FKORI semuanya, baik di santri putra maupun putri, pengasuh itu Buya Umah semuanya hafal nama-nama santrinya. Mungkin itu hal terkesan ya. Karena di pondok-pondok sebelumnya atau di pondok-pondok yang lain, paling yang dikenal pengasuh itu mbak-mbak dalam atau cuma bagian khodam itu. Tapi kalau di FKORI ini enggak, semuanya dikenal. Maksudnya semuanya pengasuh itu kenal. Malah bukan hanya dikenal, diakrabin, dianggap anak sendiri. Maksudnya beliau itu ngerti lah gimana apa yang kita butuhkan. Misalnya kayak hari Minggu kita itu biasanya dikasih jatah jalan-jalan keluar, kegiatannya di luar. Mungkin itu ya hal yang terkesan. Pertanyaan terakhir Subaika, gimana pertama kali rasanya setoran ke Buya? selancar kalau gitu. Jadi pengalaman pertama kali setoran ke rumah Buya itu dulu sebelum ada FKORI. Jadi dulu pas di Mahat Al Jamiah Kampus UIN itu saya sudah pertama kali setor ke Buya. Itu rasanya Masya Allah. Rasanya gini ya, meskipun beliau itu pengasuh, tapi kan apa ya, karena laki-laki mungkin ya. Jadi kayak yang beda gitu, rasanya itu beda, kayak sama setor ke rumah itu beda. Lebih tegang, lebih tegang. Karena juga melihat beliau yang Masya Allah ya, kayak yang dilihat tuh wibawa gitu kan. Masya Allah. Ya pokoknya rasanya naruh gitu. Ya cukup itu aja. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik oleh teman-teman. Ini sudah waktu angkatan ketiga PBTK Code Member. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Selamat menikmati video kita. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.